Selamat datang kembali dalam perkuliahan Kalkulus Lanjut MA2031. Kita masih akan membahas mengenai integral garis dan integral permukaan. Saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian terakhir dari bab ini, yaitu mengenai integral permukaan atas fungsi skalar dan atas fungsi vektor. Mari kita mulai. Nah, bagian pertama kita akan membahas mengenai integral fungsi skalar, integral permukaan atas fungsi skalar. Misalkan S adalah permukaan yang diparametrisasi oleh F, cetak tebal, yaitu F-nya itu adalah fungsi dari X, Y, Z, dan masing-masing adalah fungsi dari UV. Pemetaan F ini memetakan dari D subhimpunan dari R2 pada S subhimpunan dari R3. Dan misalkan saya punya F fungsi kontinu bernilai real yang didefinisikan pada permukaan S. Integral fungsi skalar F di permukaan S didefinisikan sebagai integral lipat 2 dari f(x, y, z) ds. Ini pada permukaan S gitu ya. Atau integral lipat 2 f ds pada permukaan S. Atau kalau kita jabarkan, ini adalah f dari parametrisasi FUV. ds-nya diganti menjadi panjang dari vektor FU cross FV, DU DV pada daerah D gitu ya. Aplikasi ini adalah menghitung massa benda berbentuk permukaan di R3. Nah, oke. Nah, kita coba lihat contohnya. Oke ya. Nah, sekarang diberikan helikoid S. S itu parametrisasinya adalah apa? X-nya itu adalah R cos, Y-nya adalah R sin, Z-nya 9 theta. Tentu saja teman-teman bisa lihat kalau saya di bidang XOY, R cos R sin, tentu saja dia adalah cakram lingkaran ya, beserta dengan batasnya, dengan pusatnya di 0,0. Jari-jari ininya adalah satu. Nah, teman-teman bisa bayangkan sekarang ada untuk setiap teta gitu, ada untuk setiap teta gitu ya. Jadi nanti kira-kira dia akan seperti tangga yang melingkar gitu, tangga yang melingkar ke atas ya. Nah, saya bisa gambarkan kira-kira seperti ini ya gitu. Nah, ini tangga melingkar ke atas. Kalau saya ambil R-nya spesifik, misalnya R sama setengah, saya dapat kurva kuning ini. Oke ya, teman-teman ya. Saya pikir ini tidak masalah. Leave. Ya. Nah, lalu eh, saya sekarang f x y z-nya diberikan akar dari x kuadrat tambah y kuadrat ditambah satu. Sekarang tentukan integral lipat 2 f ds atas permukaan S. Oke. Nah, seperti biasa kita sudah diberikan parameterisasi permukaannya, tinggal kita tuliskan x-nya r cos, y-nya r sin, z-nya adalah theta. Dengan R-nya antara 0 sampai 1, tetanya dari 0 sampai 2 pi gitu ya. Jangan lupa ds-nya tadi adalah apa? ds-nya itu adalah panjang dari F, R, theta, vektor cross product dengan F, theta, R, theta. Gitu ya. dr, d theta. Oke, dr, d theta. Ya, saya pikir ini tidak masalah. Oh, gangguan ya jaringannya. Oke lah, pelan-pelan ya, nggak apa-apa. Nah, lalu saya bisa mencari turunan atas R, maka saya akan mendapatkan cos theta, sin theta, dan nol. Lalu saya turunkan terhadap theta, dia menjadi ini. Cari cross produknya akan menjadi sin theta, min cos theta, dan R. Gitu ya. Nanti panjang dari FR-nya, panjangnya menjadi akar dari satu ditambah R kuadrat ya. Kamu bisa coba sendiri, saya pikir ini tidak masalah. Sehingga nanti integral lipat 2 fx ds atas permukaan S itu akan berubah menjadi f-nya tentu saja fx y z. Saya ingatkan kembali, ini adalah akar dari x kuadrat tambah y kuadrat ditambah satu.
di dalam ketika X sebenarnya R cos, Y ini benar R sin berdasarkan parameterisasinya, maka ini akan berubah menjadi R kuadrat ditambah satu ya, makanya dia akan berubah menjadi ini. DS-nya sendiri berubah menjadi ini. Oke, lalu saya integralkan, maka saya punya ini gitu ya. Saya integralkan dua kali, saya akan mendapatkan hasilnya 8pi/3. Oke ya, tentu saja ini artinya adalah apa? Kalau misalkan saya punya permukaan S-nya yang tadi, yang tangga melingkar itu, nah udah gitu saya punya untuk setiap titik X, Y, untuk setiap titik X, Y, Z, dalam hal ini X, Y saja ya, karena tidak dipengaruhi oleh Z. Untuk setiap titik X, Y, maka di sana, maka massa jenisnya itu diberikan oleh F. Jadi ada satu titik yang massa jenisnya sama gitu kira-kira ya. Nah nanti massanya itu kalau massa jenisnya diberikan oleh akar dari x kuadrat tambah y kuadrat tambah satu, maka integral lipat 2 f ds itu menghitung massa dari benda dengan permukaan S yang seperti itu dan massa jenis yang seperti itu. Oke ya. Nah, ini diberikan grafik ini, tentukan formulasi untuk integral permukaan. Saya pikir ini tidak masalah. Nah, ini cara sekarang saya mau masuk ke integral atas medan vektor. Oke ya. Misalkan alfa, beta, gamma ini adalah sudut yang dibentuk antara vektor normal permukaan S dengan sumbu X, Y, Z positif. Ah iya, kalau kamu ingat tentang ketika kita bicara tentang luas permukaan pada perkuliahan sebelumnya. Maka saya punya yang kita punya yang terakhir cos gamma ds itu jadi cos gamma dikali luas permukaan S itu adalah proyeksinya di bidang x y. Dan cara yang sama kamu bisa dapatkan cos alpha ds adalah dy dz, cos beta ds adalah dx dz. Sehingga kalau saya punya Oh, selain itu vektor normal satuan permukaan S, N, oke ya, nanti karena satuan nanti ada topinya, itu adalah cos alpha, cos beta, cos gamma. Tahu dari mana Pak? Itu dari kuliah sebelumnya. Maka kalau saya punya medan vektor G, itu PQR, masing-masing PQR-nya ini fungsi R3 ke R, gitu. Maka G-nya itu adalah medan vektor dari R3 ke R3 ya. Maka P dy dz tambah Q dx dz tambah R dx dz atas permukaan S, dia akan menjadi integral lipat 2 atas permukaan S masih sama. dy dz berubah menjadi cos alpha ds, dx dz dx berubah menjadi cos beta ds, dan ininya akan menjadi R cos gamma ds gitu ya. Padahal cos alpha, cos beta, cos gamma itu adalah vektor normal satuan. Sehingga ini bisa ditulis sebagai integral lipat 2 atas permukaan S dari medan vektor dot dengan normal. Ya gitu ya, normal satuan dalam hal ini. Normal satuan ds. Oke teman-teman ya. Jadi nanti misalkan ini pendefinisiannya, maka integral medan vektor permukaan itu adalah G dot N ds gitu ya. Ini adalah G disubstitusi parameterisasinya dot dengan N ds. Oke, ya kita coba lihat contohnya. Misalkan S adalah permukaan bola berjari-jari satu. Oke, itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat menang satu ya. Jika diketahui sekarang medan vektornya itu adalah X, Y, Z, tentukan integral lipat 2 dari G dot N ds. S gitu ya. Ini N-nya jangan lupa vektor satuan. Nah, ini itu nanti akan kita tulis. Nah, ini itu nanti akan kita tulis. Ini ya. Jadi G dot ds vektor. Nah, parameterisasi permukaan bola satuannya, FUV-nya, ini udah bosen ya teman-teman ya. U-nya itu arah latitude-nya, itu lintang, V-nya bujurnya ya. Maka FU-nya saya dapat, FV-nya saya dapat, FU cross FV-nya saya dapat, yaitu sin V dikali ini. Lalu saya mencari integral lipat 2 dari G dot N. G-nya siapa? G-nya kamu tinggal substitusi. G-nya apa? Kamu sudah punya G-nya adalah X, Y, Z. Oke. X-nya adalah ini, teman-teman. Ini adalah X. Heeh. Oh, sedang gangguan ya. Oke. Terlalu berat. Kasihan juga ya. Terlalu berat. Oke. Jadi ini X-nya, teman-teman.
Nah, jadi ini adalah G. G itu komponen pertama adalah X. Kau bisa lihat komponen kedua itu Y. Nah ya, Y-nya siapa? Y-nya yang ini tinggal saya substitusi saja. Dan dengan cara yang sama, ini jadi hanya saya substitusi X, Y, Z. Jadi ini sebenarnya adalah X, ini sebenarnya Y, ini adalah Z. Dot dengan apa? Dot dengan vektor normal satuan. Loh Pak, ini bukan vektor normal satuan, ini vektor normal doang. Ya, ini normal doang ya teman-teman ya, ini normal doang. Tapi jangan lupa dikali dengan panjang ini, dibagi dengan ini, dibagi dan panjang ini kan menjadi vektor satuan teman-teman ya. Karena yang bawah itu adalah panjang dari n gitu ya. Jadi vektor normal dibagi dengan panjang vektor normal, dia menjadi vektor normal satuan. Teman-teman tahu ya. Nah, tapi jangan lupa nanti ds-nya siapa? Itu adalah panjang dari vektor normal du dv. Jadi nanti ininya saling menghilangkan gitu ya. Jadi nanti kalau saya tulis, dia akan berubah menjadi dikalikan saja dot product komponen pertama dan komponen pertama tambah komponen kedua kali komponen kedua tambah komponen ketiga kali komponen ketiga, maka saya akan mendapatkan ini. Lalu saya sederhanakan menjadi seperti ini, lalu saya hitung dia akan menjadi negatif 4pi. Oke ya. Nah, mungkin di kamu akan bertanya, loh Pak, itu kalau saya pilihnya FU cross FV. Kalau saya pilihnya FV cross FU gimana Pak? Nah, dia akan berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena normalnya nanti akan berbeda ya. Dan kamu sudah tahu FU cross FV itu dia sama dengan kalau dibalik dia akan menghasilkan negatif gitu ya teman-teman ya. Tahu ya. Jadi kalau saya balik nanti hasil terakhirnya itu akan menjadi plus 4pi. Jadi sebenarnya yang mana dong Pak? Nah, jadi pada akhirnya bergantung dari kita ingin vektor normal dari permukaannya itu yang mana. Saya punya permukaan S, vektor normalnya yang mana? Untuk setiap titik dari permukaan. Apakah vektor normal yang keluar dari permukaan atau yang masuk ke dalam permukaan S saya? Gitu ya, bergantung. Jadi nanti oke. Nah, dalam hal ini nanti kita akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan permukaan yang berorientasi. Permukaan yang dapat dipilih vektor normal satuannya sehingga kontinu pada seluruh permukaan, gitu ya. Nah, ada nggak Pak yang tidak permukaan yang tidak berorientasi? Ada. Contohnya ini ya teman-teman ya, ini yang kita sebut pita Mobius atau Mobius strip teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau lihat simbolnya Google Drive, nah itu sama gitu ya. Kamu kalau mulai dari ini, misalnya kamu di atas, kamu telusuri gitu, ini di atas. Nah, lalu kamu tiba-tiba pada titik itu juga, tapi di bawahnya. Jadi sebenarnya di titik itu normalnya keluar atau ke dalam permukaan permukaan saya. Nah, dalam hal itu nanti dia tidak continue gitu ya, normalnya itu dia tidak kontinu karena di satu titik dia ada yang plus minus sekaligus gitu ya. Oke, dalam hal ini kita tidak membicarakan permukaan yang seperti itu ya, walaupun di alam banyak sekali permukaan yang seperti itu, tapi di perkuliahan ini kita tidak akan membahas permukaan yang seperti itu, permukaan yang tidak mempunyai orientasi ya. Kita nanti lihat permukaan yang ada orientasinya saja. Nah, coba kita lihat misalkan S permukaan, parameterisasi dari S ada dua, F1 dan F2, dan G adalah medan vektor di R3. Maka dalam hal orientasi kedua permukaannya sama gitu. Jadi saya ambil dua-duanya pada keluar dari permukaan misalkan gitu ya. Maka mau kamu parameterisasi F1, mau kamu parameterisasi F2, asalkan dia masih permukaan S, tentu saja parameterisasinya harus satu-satu pada dan dia mempunyai turunan gitu ya. Maka crossnya juga harus tidak boleh sama dengan nol gitu ya. Nanti di tingkat lebih lanjut kamu tahu permukaan reguler lah nanti ya. Nah, kalau dia memenuhi itu dan parameterisasinya dia fungsi kontinu dan terdiferensialkan gitu ya, dan pada bijektif, maka nanti F1 F2 atau kalau kita kenal waktu di kurva integral garis itu adalah apa? Reparameterisasi. Begitu kamu reparameterisasi oleh fungsi yang maaf tuh, mungkin tadi seharusnya lebih tepatnya adalah saya punya F1 lalu saya reparameterisasi F1 itu menggunakan fungsi dari R2 ke R2 ke R2 sepertinya ya. Oke. Nah, dalam hal ini kalau dia pemetaannya bijektif dan terdiferensialkan secara kontinu, maka nanti
integralnya itu akan sama saja. Jadi tidak berpengaruh terhadap reparameterisasi. Ya, tidak berpengaruh. Nah, udah gitu dalam hal orientasi keduanya berbeda, maka dia akan menjadi negatifnya. Seperti yang tadi. Seperti yang tadi. Oke ya, tentukan integral medan vektor untuk permukaan F. Baca mengenai integral ini. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman di fisika, wah sangat-sangat familiar dengan ini ya. Nanti integral G dot N ds itu kalau saya permukaan S gitu ya. Integral G dot N itu adalah apa? Integral G dot N itu adalah flux. Kalau medan vektornya ini menyatakan medan vektor listrik gitu atau medan vektor magnet atau medan apa? Stream dari air gitu. Apa sih namanya? Eh, Pergerakan air gitu ya. Maka nanti kalau saya punya permukaan S gitu, nanti eh, integral lipat 2 dari G dot N ds ini menghitung flux magnet yang masuk ke permukaan ini secara tegak lurus ya, masuk ke tegak lurus. Makanya normal. Normalnya itu kan normal dari permukaan. Jadi yang masuk ke permukaan itu secara tegak lurus. Gitu ya. Nah, eh, dengan cara yang sama, flux listrik dengan cara yang sama kalau di air seolah-olah massa yang masuk secara tegak lurus ke permukaan esnya itu. Oke ya, saya pikir ini. Nah, teman-teman, saya ingatkan kembali, nanti integral garis dan integral permukaan ini adalah sesuatu yang benar-benar penting yang akan diulang kembali di bab berikutnya. Jadi saya sarankan kamu menguasai materi bab ini. Begitu kamu kuasai materi bab ini, materi yang bab terakhir itu hanya aplikasi saja. Hanya aplikasi saja. Gitu ya. Oke, saya pikir itu saja ya. Terima kasih.